Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan masih berbudi pekerti yang luhur. Kita baca hadis ke berikutnya. Wa Nabi Darda radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min syai'in athqala fi mizanil 'abdi al-mu'min yawm al-qiyamah min husnil khuluqi wa inna Allaha yubghidul fahish al-badhi. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu ia berkata, bersabda Nabi SAW, tidak ada sesuatu apapun yang melebihi beratnya budi pekerti, baik dalam timbangan orang mukmin pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah membenci orang-orang yang keji dan suka berkata kotor. Para hadirin, kalau kita melihat hadis ini, ternyata kata Rasulullah SAW yang paling berat timbangan amal seseorang itu ialah budi pekerti atau akhlaknya. Karena betapapun hebatnya ibadah kita kepada Allah SWT, tapi kalau sesama manusia kita, akhlak kita nggak bagus, tutur kita jahat, ya tutur kita tidak baik kepada orang lain, kata Rasulullah SAW, tidak ada nilainya. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan, tidak ada yang paling dibenci oleh Allah SWT ialah yubghidul fahish al-badhi, ialah orang yang suka ngomong kotor, ngomong keji. Para hadirin berbahagia, kita komentar sedikit tentang ngomong kotor atau ngomong keji itu. Kalau kita perhatikan, itu kebiasaan. Itu kebiasaan. Orang kalau sudah biasa ngomong jorok, ngomong kotor, itu kalau dia nggak ngomong jorok, nggak enak. Ya, jadi membiasakan diri ngomong yang baik itu bang, ya memerlukan pekerjaan yang rutin itu. Ya, kenapa orang di Mekah itu kalau ngomongnya enak? Ya, dia kenapa? Karena selalu mengaitkannya itu kepada Allah. Ya, dia lupa Allah, dia lupa. Ya, atau dia nggak ingat sama nama kita, ya dia bilang mana ente siapa? Allah. Nah, dia lupa. Atau kalau dia nggak kenal sama orang, dibilangnya Muhammad, dipanggil Muhammad. Semua kita dipanggil Muhammad. Ini kan ajaran yang sangat bagus gitu. Ya, mengajarkan kepada kita ngomong yang baik, karena ngomong yang baik itu ciri seseorang. Ya, ini bukan cara bicaranya. Kalau cara bicara artinya cara intonasi sekali itu kan itu beda. Ini maksudnya cara ngomongnya gitu. Ya, kalau orang cara ngomongnya sudah kebiasaannya baik, ya selalu yang disebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kadang-kadang ada yang kawan nggak senang, wah kamu ini kayak orang masjid aja. Ya jangan sedih, biarin ya. Kadang-kadang ada kawan yang nggak senang gitu, kamu dikit Allah, dikit Subhanallah, dikit Masya Allah, biarin aja. Dia itu kita beri nasihat kalau begitu. Itu dia nggak paham. Ya, dia yang itu nggak paham. Kenapa? Ya kalau kita membiasakan ngomong yang baik seperti itu, insya Allah mulut kita ini akan terbiasa nanti. Ya. Apalagi saya melihat sendiri tuh, tangga waktu di Jakarta dulu. Ya, anaknya sorong. Anaknya yang entah kenapa waktu itu mungkin agak terlambat atau apa nggak paham. Iya, kamu ini anak siapa sih? Goblok banget jadi orang. Coba, anak sendiri goblok. Iya, kamu ini gak ada mirip sama bapak sama sekali atau enggak? Jangan. Nah, sudah panjang lebar akhirnya. Iya, jadi kebiasaan ngomong begitu bahagia bukan hanya dengan kawan. Karena di rumah pun ngomong kayak begitu. Iya. Apalagi ya mohon maaf ya, apalagi kalau orang Betawi kampung tuh sama orang ya yang orang-orang kayak kampungnya Mandra gitu, itu biasa sama laki sama bini itu nggak
nggak pakai ngomong. Kalau kita kan saya atau ulun gitu ya kan. Mereka nggak pakai gua lu ngomongnya. Gua lo sama lakinya pakai gua, bininya pakai gua juga. Ya, bagi mereka katanya biasa aja, tapi bagi kita orang-orang di luar Jakarta karena ini kok ngomong sama bini gua lu gua lu. Ya, kenapa? Itu karena kebiasaan. Ya, para hadirin Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengajarkan dia. Ya, bahkan saya lupa ayatnya tuh. Bahkan Allah mengajarkan kepada Rasulullah waktu berdebat saja, berdebat dengan orang-orang di luar Muslim. Ya, kata Rasul, mungkin Anda berada di pihak yang benar. Mungkin kami ini kata Allah, nanti saya carikan ayatnya. Mungkin kami ini kata Rasulullah sedang mencari. Ya, itu berdialog dengan orang di luar Islam. Itu begitu hebatnya Rasul. Padahal kata-kata Rasul itu kata-kata yang dari Allah SWT. Tapi itulah, ya. Jadi sekali lagi berkata kasar ini itu bukan pekerjaan enteng. Ya, harus kita biasakan. Dan bukan dibuat-buat, bukan. Kalau mau halus bukan dibuat-buat, ya biasa aja lah. Atas standar omongan kita begini ya begini. Ya, para hadirin, ya itu kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang paling baik kata Rasulullah, yang paling berat timbangannya nanti di hari kiamat adalah orang-orang yang min husnul khuluq, ya, dan min husnul khuluq, orang-orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian kita lanjutkan berikutnya. Wa anhu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum li nisaihim rawahu Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Orang mukmin akmalul mu'minin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik budi pekertinya. Wa khiyarukum, dan orang yang paling baik, khiyarukum yang paling baik di antara kalian, linisaihim yang paling baik terhadap istrinya. Yang paling baik terhadap istrinya di sini bukan pengertian apa-apa dituruti, bukan. Ya, artinya apa? Bagaimana dia mendidik, bertutur kata dengan istrinya. Ya, kadang-kadang ada seorang perempuan yang tadinya Masya Allah lagi di kampung, ya dikenal di kampung omongannya baik, tutur katanya baik. Ya, begitu pindah ke kota berubah. Ya, itu sering kita mendengar keluhan tuh. Ya, dulu Pak waktu di kampung istri saya Masya Allah Pak, istri saya kalau ngomong lembut nggak pernah bentak sama anak. Begitu pindah ke Jakarta, ya langsung berubah. Kenapa berubah? Itu karena lingkungan itu mempengaruhi. Ya, makanya kata pakar pendidikan itu mengatakan alisanu ibnu bi'atih. Manusia itu anak lingkungan. Lingkungan itu mempengaruhi. Ya, apalagi orang Jakarta kan biasa ngomong teriak itu biasa. Ya, teriak-teriak kamu biasa deh. Nah, kalau sudah hal-hal seperti itu dianggap biasa, ya sudah. Makanya kata Rasulullah SAW, orang yang paling baik di antara kalian, isab ahlak khiyarukum linisaihim, orang yang paling baik pada istrinya. Bukan sahabat dituruti, bukan. Artinya apa? Kalau dia ngomong tidak baik, ditegur. Kalau dia mungkin ya berakhlak sama orang atau songong sama, kalau Betawinya bilang songong gitu sama orang lain, ya ditegur baik-baik. Ya artinya tetap dia mengarahkan kepada istrinya, ya baik. Yang pernah saya ceritakan di sini, ada seorang bos di Jakarta. Bos, dia punya pabrik banyak. Ya, dia bilang saya cuma bikin pengumuman, semua kumpul. Itu karyawannya ribuan kumpul semua. Di Pulau Gadung itu, dia punya pabrik baja itu. Kumpulan semua di unit-unit di pabriknya itu kumpul semua. Terus kali semua saya harap kumpul di lapangan, kumpul semua. Tapi dia terus terang aku, karena waktu itu yang memberikan ceramah saya. Dia ngomong sama saya berdua. Tapi Ustaz katanya, satu di rumah saya mendidik gak gampang. Satu di rumah dia bilang saya didik, Masya Allah gak gampang. Ya artinya bininya dididik gak gampang. Dia tinggal nunjuk sama karyawannya, manut semua. Ya ribuan karyawannya, tapi bini saya di rumah satu dibilang ya Allah. Ya, jadi berbahagia ternyata apa? Makanya kata Rasul, wa khiyarukum, dua kali, khiyarukum linisaihim. Orang yang paling baik di antara kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling baik di antara kepada istrinya. Satu lagi, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah.
Faqala taqwallah wa husnul khuluq. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasa an-nara. Faqala al-famu wal faraj. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya orang, perbuatan apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Perbuatan apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Rasulullah menjawab, bertakwa kepada Allah dan budi pekerti yang baik. Bertakwa kepada Allah dan budi pekerti yang baik. Kemudian beliau ditanya lagi, perbuatan apakah yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka? Perbuatan apakah yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka? Beliau menjawab, mulut dan kemaluan. Mulut dan kemaluan. Artinya gara-gara mulut, ya banyak manusia ya masuk ke dalam neraka. Itu tadi, ya omong, ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, yang kedua adalah kemaluan. Ya, para hadirin, walaupun tidak usah ulun jelaskan ya, tapi yang jelas paham aja ya. Kalau yang namanya, kalau sudah ya berbau hal-hal yang seperti itu ya, apa namanya, ya kadang-kadang manusia kan bisa lupa dengan segala-galanya. Para hadirin berbahagia, ya apalagi kalau kita membaca sejarah Isra Mi'raj itu kan, Isra Mi'raj itu junjungan kita Rasulullah SAW melihat ada orang yang disediakan dagingnya bagus, ya segala macam. Tapi yang dimakan sama orangnya apa? Daging busuk yang dimakan. Daging busuk, bau segala macam. Sampai Rasulullah tanya sama Jibril, ya Jibril kenapa seperti itu? Ya kenapa bisa seperti itu? Kata Rasulullah, kata Jibril, itu orang sudah punya istri yang jelas sah. Bahasa kasarnya dipakai kapan pun belum dia sampai dia mati, belum dia mati boleh dipakai. Itu ciri khas daging yang bagus-bagus. Kenapa dia makan daging yang busuk? Kalau dia makan yang busuk, kata Jibril, ya itulah. Ya walaupun ini bukan bahasa Jibril, ini bahasa saya nih. Itulah suka jajan. Ya. Karena terus terang berbahagia. Ya ulun ini kan kebetulan bisa ading kan. Istilahnya ya punya posisi lah waktu di kantor gubernur. Satu saat menelpon, Kak, pian dapat ulun. Di mana? Di ini ya. Datang kita naik sepeda motor. Ya, sudah. Akhirnya begitu selesai makan kita lihat adik kita lagi makan. Rupanya sama kawan-kawannya sama bosnya. Akhirnya adik kita ini alasannya Pak, maaf ya Pak, ulun terpaksa pisah lebihan Pak. Kenapa? Kakak ulun sudah mengambil aja. Sudah. Akhirnya adik kita masuk naik motor. Kita takutnya kenapa ya kamu jadi gitu? Lawan bos kayak itu, bahkan nyaman kayaknya. Dia nggak ada melihat hati-hatinya. Ya, ada dua perempuan di bawah sama dia. Kok kalau bahasa Jogjanya kok entilalah kersane ngalah. Lah, kita sama perempuan itu kenal. Iya, kita kenal sama perempuan. Dia tinggalnya di kampung kita di Jakarta itu, di kampung itu kita tinggal, itu ada kos-kosan khusus. Kos-kosan khusus yang ditaruh di sana. Iya, sampai dia bilang, "Duh, Masnya kayaknya sekenal tuh." "Oh, iya, di mana, Mbak?" Pura-pura gitu aja kita. "Ya kan kita sama-sama di Pulau Gebang," katanya. "Oh, iya, siapa ini ya?" Iya. Ternyata si pejabat ini yang dijemputnya itu itulah. Ya. Jadi kalau sudah urusan wong wedok masuk. Ya. Kalau sudah urusan wong wedok ini ya Allah. Ya, apa? Kita banyak-banyak berlindung diri kepada Allah, ya. Karena kan manusia ini ada yang digoda dengan harta, gak kuat ya. Ada yang digoda dengan tahta, gak kuat ya. Tapi yang terakhir yang paling parah. Ya, naudzubillah para hadirin. Ya, mudah-mudahan ini ada peringatan buat kita bersama. Semoga kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan hal yang tidak baik. Walaupun Rasulullah menjamin orang yang taqiyah atau orang yang takwa itu akan dihindarkan dari hal-hal yang tidak baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.